Kita di dalam rangka HUT Kobar yang ke-63 ini kan semboyannya atau temanya kan bersama menjadi kuat, Kobar lebih hebat. Nah, artinya gini, ke depannya pembangunan yang berada di Kota Waringin Barat ini khususnya merupakan pembangunan yang terukur ya, dalam artian maju dan merupakan penghasil daripada ataupun lumbung daripada beras, terus tanaman sayur-sayuran dan lain sebagainya. Karena begini, untuk sekarang ini kita memang masih fokus kepada sawit ya, perkebunan sawit dan karet. Nah, di 2025 nanti sesuai dengan keputusan gubernur dan bupati Kota Waringin Barat juga, termasuk juga yang diamanatkan oleh peraturan Menteri Pertanian bahwa kita nanti berubah kepada hortikultura, itu padi, jagung dan sebagainya termasuk sayur-sayuran. Sehingga nanti ke depannya kita harapkan Kobar ini merupakan penghasil daripada padi, jagung dan sayur-sayuran, termasuk juga perikanan. Jadi dengan demikian maka kita akan menekan inflasi yang mana terjadi di mana-mana. Dengan bukti bahwa selama ini di daerah lain sudah sangat terasa sekali dengan kenaikan harga berbagai macam komoditas. Di Kobar tenang-tenang saja, membangun terus saja, dengan tidak terlihat bahwa masyarakat itu susah. Artinya apa? Ekonomi kita berjalan bagus, Masih aman gitu ya Bang. masih aman. Ya. Kalau kita melihat apa yang Bapak tadi katakan, situasi ekonomi kita itu masih terkendali ya. Yang mana di beberapa hal yang termasuk dalam perkebunan atau pertanian dalam arti luas gitu ya. Nah ini kan kedepannya lebih lebih terfokus kembali gitu ya. Yang mana dulu padahal kita ini kan sektor pertanian Kobar ini menjadi salah satu lumbung, Ya. tapi tertinggalkan. Ya. Lumbung Pandang 9, ada berbagai kumpai batu bawah. Tapi karena era globalisasi semakin canggih, akhirnya kegiatan yang terdahulu itu terabaikan. Nah ini fakta. Nah, apakah ini kurang SDM-nya atau memang mengejar dengan pola-pola persaingan bisnis? Bagaimana dari sudut pandang kita? Ya, jadi memang di awal tahun 2000-an ya, 2000-an atau 2000 sekitar 2018, 2017 kita memang di daerah Tanjung Teratang merupakan lumbung daripada beras. Nah, namun itu beralih karena ketika ada larangan pembakaran hutan, nah, larangan pembakaran kebun-kebun sawah-sawah. Nah, pola untuk mengerjakan lahan tersebut maka masyarakat sedikit kesulitan. Bagaimana kalau tidak membakar? Sementara di Kalimantan ini satu-satunya cara yang terbaik dan menekan biaya yang sangat rendah dalam arti produksi memproduksinya adalah dengan cara membakar. Itu pertama. Terus yang kedua, dengan banyaknya perubahan daripada tanaman palawija tadi ke perkebunan sawit. Ya, di mana-mana semua tanam sawit karena sangat menjanjikan. Pasarnya mudah. Sementara yang lainnya kan pasarnya masih dalam melacak ya, ataupun masih sulit untuk memasarkannya, sehingga mereka mengambil pasar mudah itu sawit. Nah, tetapi kebijakan pemerintah untuk di 2025, ini 2024 terakhir nih, Iya. bantuan kepada perkebunan sawit dan lain sebagainya. Di 2025 pemerintah merubah lagi ke masalah pertanian dalam arti padi, jagung dan lain sebagainya, termasuk sayur dan masalah perikanan. Apa? Karena perkebunan yang selama ini sawit dan kan sudah cukup luasnya, sehingga bagaimana kita menggarap lahan-lahan tidur yang berpotensi untuk tanaman pertanian, sehingga itulah yang digalakkan oleh pemerintah. Sekarang sudah mulai juga bantuan-bantuan baik dari provinsi maupun dari kabupaten melalui dinas ketahanan pangan untuk memberikan bibit-bibit padi, jagung, lombok, tomat dan lain sebagainya. Berarti kembali ke asal. Kembali ke asal. Ya. Tapi kan seharusnya kan pemerintah kan punya program nih yang mana dulunya berhasil, tapi untuk ditingkatkan lagi tidak meninggalkan yang terdahulunya.
Walaupun sekarang ini kan persaingan ketat nih, dari era globalisasi dalam sektor perkebunan kan cukup cukup deras. Ya, Masyarakat ini berlomba-lomba kelihatannya. Tapi saat ini juga masyarakat sudah merasa prihatin dengan anjloknya harga. Mereka bingung apa yang harus dikerjakan, sementara harapan mereka dengan ada perkebunan ini harga kan lebih mantap dan bertahan. Tapi di saat turun mereka kebingungan. Yang beberapa bulan yang berjalan kemarin setelah kita survei ternyata pembinaannya kurang gitu. Nah, bagaimana langkah-langkah mungkin mengantisipasi lah, artinya walaupun ini bukan leading sektornya kecamatan, tapi bagaimana ternyata dia tanam berjalan itu tidak sedikit waktu pembibitannya, pemeliharaannya, pemupukannya, belum lagi sistem panennya. Nah, tapi kan karena sosialisasi kurang, hanya tergiur dengan angka yang melihat harga tinggi. Nah, bagaimana kira-kira antisipasi itu jangan sampai terjadi yang seperti kemarin lah pola-polanya. ya, itu sudah dirumuskan dan sudah dibuat regulasinya oleh dinas terkait. Jadi ini masih dimusyawarahkan oleh dinas terkait ya. Kita tidak masuk ke dalam. Nah, cuman begini, artinya perkebunan tadi tidak ditinggalkan. Perkebunan tadi tetap menjadi suatu community yang dibina oleh pemerintah melalui dinas terkait. Namun luasnya dan bantuannya tidak fokus kepada masalah perkebunan tadi. Bantuan dirubah ke masalah pertanian. Tapi dalam konteks mereka punya lahan hanya 1 hektar 2 hektar yang mana sudah tertanam dengan perkebunan kelapa sawit, tapi mana lagi yang mereka harapkan tanah, sementara tanah yang ada di Koper ini cukup luas. Siapa mengkapling itu? Ini kan harus dinetralisir sehingga masyarakat kita ini tidak menjadi salah satu gelabakan gitu bang. Artinya ini sawit tidak jalan, tapi ada pola. Mungkin di antara sawit ditanam lombok atau apa. Ini kan memunculkan satu gairah ekonomi. Kalau sawitnya anjlok, harganya tidak ini, tapi mereka ada penopangnya. Saat ini kan saya lihat sawit ya tinggal anjlok, mereka tinggal mengeluh. Wah wartawan, lu bagaimana tuh harga kapi? Nah mungkin ini kan ke SDM-nya ya, tidak terlepas wilayah teritorial ini kan Pak Camat punya peran fungsi di situ nih. Bagaimana kira-kira? Itu sudah dilakukan. Jadi sudah ada beberapa kelompok tani kita yang mempergunakan sistem itu. Jadi di sela-sela sawit ditanami bukan hanya sejenis palawija, bahkan kemarin juga sudah mulai banyak ditanam porang, ya porang, terus singkong yang jenis besar itu juga sudah ditanam dan lain-lainnya. Jadi pola-pola seperti itu sudah mulai digalakkan melalui dinas terkait dan pembinaan melalui penyuluh. Itu sudah dilakukan. Nah, namun demikian kita berharap nantinya ketika community ini yang melalui pembinaan secara intens adalah daerah pertanian, maka yang perkebunan juga tidak terabaikan. Walaupun tidak melalui bantuan-bantuan pemerintah, karena mereka sudah berdiri, sudah mandiri mereka, sudah mandiri. Jadi kita fokus kepada masalah pertanian kembali. Sehingga kita harapkan nanti kota Waringin ini